Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mauqifus syari'ah minal hiyal, posisi sikap syariat Islam terhadap ngakali hukum, nabrak hukum enggak boleh, nek dilakukan ciloko, akhirnya yang dipilih bagaimana mensiasati, itu namanya khilah, ngakali. Qala Allah Ta'ala wadhkur abdana Ayyub, sebutkan Muhammad tentang hamba kami, yakni Ayub, ketika nada Ayub menyeru Rabbahu, Allah Tuhannya. Sumur Ayub itu ada di Uzbek. Kemarin kita bawa airnya, terasa sekali kadar mineralnya sangat tinggi. Itu sumur Ayub. Ketika nada Ayub menyeru Rabbahu, kepada Allah Tuhannya, ya Allah, anni, sungguhlah aku, masani, telah menimpakan kepadaku, asyaitonu, setan, binusbin, dengan rasa sangat payah. Coro saiki mungkin ya ada gula, ada kolesterol, ada jantung agak lemah, gampang lelah, gampang deredek, gampang lemes, gampang payah. Melaku 10 langkah wis menggeh-menggeh. Sakit gatal juga. Apa kata Allah? Urukut ngejohno siro. Ngejoh itu begini, pakai tungkak. Nah, apa bahasa Indonesia? Ngejohno siro. Birijlika, dengan kakimu. Kayak mirip-mirip peristiwanya keluar Zam-Zam. Dicok, itu langsung keluar air. Jadi menggenang, kayak semacam kumbangan, bisa untuk mandi, menyembuhkan gatal. Nah, kira-kira yang keluar semacam air belerang anget itu. Hadza mughtasalun barid. Ini menjadi tempat mandi yang adem, wasyarabun, sekaligus menjadi minuman, layak minum. Berarti bukan belerang. Wong adem layak minum. Kalau belerang kan anget, enggak layak minum. Wa wahabna lahu, setelah itu terapi air ini, gatal-gatalnya sembuh. Dan Ayub kembali mulus, ganteng kembali. Ya, setelah ganteng kembali, anak istrinya kembali mau rujuk kepada Ayub. Barokah sembuh, keluarga utuh kembali. Padahal kemarin-kemarin keluarga minta dipulangkan. Makanya gembil kalau nanti nikah, yang rajin ngerawat tubuh. Ya, masih lanang ya mulus, sehat, pakai facial. Sing sergap adus, sabunan, sikatan, sampoan. Ben bojomu enggak pore. Ngono lho.
istri Nabi Ayub itu sesabar-sabar istri. Tapi karena suaminya nemen sakitnya, ya nggak kuat juga ya. Wa wahabna, dan kami anugerahkan kembali lahu kepada Ayub ahlahu anak istrinya. Setelah sembuh mulus sehat, anak istrinya kembali bergabung, keluarganya utuh. Berarti sehat itu penting. Wa mithlahum, dan seperti mereka, tambah, keluarganya tambah, anaknya tambah, dengan jumlah yang sama. Jadi kalau kemarin istri dan 2 anak misalnya kembali, tambah lagi. Krono ganteng. Ma'ahum, bersama keluarga yang lama. Itu semua rahmatan, karena ada rahmat belas kasih minna dari kami, wa dzikra, dan sebagai pelajaran li ulil albab, bagi orang-orang yang berakal sehat. Nah, ketika situasi broken home lah, istrinya minta pulang macam-macam, Yunus bersumpah, ya, bersumpah istrinya mau dicambuk 100 kali. Kon lek njaluk pegat, tak kampleng tak cambuk ping 100. Tapi ternyata istrinya kembali dan manut. Kalau enggak dicambuk, dia melanggar sumpah. Kalau nyambuk, ya enggak tega masa istrinya dicambuk. Akhirnya oleh Allah suruh ngakali. Cari semacam piting lidinya sapu, sejumlah 100, cekem, ceplesnya pisan, piak. Nawa itu melaksanakan sumpah. Jadi sudah dicambuk 100 piting, sudah dicambuk 100 lidi, nggak melanggar sumpah. Tapi istri yang nggak sampai kesakitan, wong yang nyambuk gembil. Lah ini contoh ngakali hukum. Umumnya cambuk pakai apa? Ya cambuk ya. Apa itu namanya? Apa yang biasa dipakai kursi itu? Menjalin ping 100 plak. Walek ngono ping 100 ya remek bojone. Wis tetap cak cambuk zaman. Saya akan melaksanakan sumpah. Tapi golek piting, ya lidi jumlahnya 100, cekel piek ngedok wis. Itu wis melaksanakan sumpah apa belum? Secara zahir sudah, tapi secara substansi itu ya belum menyakitkan. Wong nyambuk kok enggak menyakitkan, malah mesra. Wa khud, ambil olehmu Yunus, biadika dengan tanganmu, dikesan segenggam batang. Batang apa? Segenggam, jumlahnya 100. Fadrid, lalu pukulkan kepada istrimu. Bihi, dengan segenggam batang itu. Wala tahnas, jangan kau melanggar sumpah. Tetap laksanakan sumpah. Berarti menghilah hukumi juga petunjuk dari Gusti Allah. Zaman suatu saat bersumpah
Kalau sampai terjadi ini, saya akan jalan kaki dari Malang sampai Jakarta. Temenan, pelaksananya numpak sepur dari Malang Jakarta, tapi nggak lungguh-lungguh riwari neng terus sepur. Itu sudah jalan kaki dari Malang sampai Jakarta. Ya, ngakali. Inna wajadnahu, sungguh kami dapatkan si Ayub, bukan Yunus ya keliru. Waktu ambil ilmu Ayub, biatika dengan tanganmu, jirisan segenggam lidi atau batang. Fadrib lalu pukulkan bi dengan segenggam lidi itu atau batang. Wala tahnas, jangan kamu melanggar sumpah. Inna sungguhlah kami Allah wajadnahu mendapati si Ayub sobiron, orang yang benar-benar bersabar. Ni'mal abdu, sebaik-baik hamba adalah si Ayub. Nah, dapat ujian tapi sabar. Jangan sabar bil ya. Kalau sabar bisa-bisa yang sana insaf terus kembali. Tapi kadung karung Blitar, akhirnya loro. Wa mithlahum ma'ahum. Ya, anak istrinya kembali ditambah yang sejumlah itu lagi. Wa wahabna lahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum. Kalau itu terjadi, besok swaneng dalam cak kabeh. Janis lelananging jagat tenan. Ni'mal abdu, sebaik-baik hamba si Ayub. Innahu awwab, sungguh si Ayub adalah orang yang banyak bertaubat. Salah dikit taubat, salah dikit taubat. Itu Nabi Ayub. At-tahlil al-lafzi, penjabaran pengudaran lafad, makna lafzi. Binus bin an-nusbu bidhammin nun wa sukunis sad bimakna ta'ab, dengan makna ta'ab, payah, gampang terengah-engah, gampang kesel. Biasanya jantung lemah, gula darah terlalu tinggi itu loh. Terus tanggal 30 gak nyekel duit. Gampang menggeh ya. Kan nasab, seperti maknanya lafad nasab. Bisa an-nusbi, bisa an-nasabi. Seperti petunjuk kebenaran, bisa ar-rusdi, bisa ar-rasadi. Ya, bisa as-sukhti, bisa as-sakhati, bisa as-sukmi, sakit, bisa as-sakomi. Karusdi, seperti masdar ar-rusdi, ar-rasadi. Al-huzni, al-hazani. An-nusbi, an-nasabi, as-sukhti, as-sakhati. Sama. Terus apa tadi? As-sukmi, as-sakomi, as-sukri, as-sakari, mabuk. Nah, qala dawuh, oh, maknahuma wahid, maknanya sama. Qala dawuh Ibnul Mangdur fil lisani, di dalam kamus Lisanul Arab. Wan nasbu, kok samain? Wan nusubu, maknanya ada penyakit, al-bala, cobaan,
bencana, wasyarus segala yang tidak baik, tidak enak. An-nasab al-i'ya payah, terengah-engah, menggeh-menggeh, minal ana karena hidupnya sengsara. Wa fit tanzil tersebut di dalam Al-Qur'an la yamassuhum fiha nasabun, tidak menimpa ahli surga fiha di dalam surga nasabun susah payah. Maksudnya ta'abun payah, ta'ab. Wa qala Abu Ubaidah an-nusbu maknanya asyarru wal bala, hal yang jelek tidak baik dan bencana cobaan. Kalau an-nasab maknanya at-ta'ab payah, wal i'ya dan terengah-engah. Wal muradu bil ayati yang dimaksud di dalam ayat itu maradu Ayub, sakitnya si Nabi Ayub, wa ma kana yuqasihi dan segala hal yang Ayub sengsara karenanya, min anwa'il bala bermacam-macam ujian fi jasadi menimpa tubuhnya, gatel. Urkut birijlik masdarnya ar-raqdu. Ar-raqdu maknanya ad-daf'u birrijli, mendorong tanah dengan kaki, namanya ngejoh. Yuqalu rakadat dabbah. Apa maknanya? Idza daraba, ketika orang memukul kuda itu bi rijli dengan kakinya, litak dua agar kuda itu mau lari kencang, jejak ben gelem melayu karo tungkak ya ngejoh. Mocone ar-rijli dudu ar-rajuli lho ya. Di harokati lho bil. Ar-rijli. Wa qala al-mubarrid ar-raqdu maknanya at-tahrik menggerakkan kaki, wa darbu dan memukul. Walihada qala al-asmu'i yuqalu rukidat ad-dabbah wala yuqalu rakadat hiya. Kuda itu digerakkan, dijejek dengan kaki, dan tidak dikatakan rakadat hiya, si kuda itu yang jejek, bukan. Li'anna raqda innama huwa tahriku raqibiha rijlaihi. Karena makna ar-raqdu itu si penunggang kuda menggerakkan kedua kakinya. Wala fi'lalaha fi dzalik, sedang tidak ada gerakan bagi kuda dalam hal itu. Hadza mughtasalun, langsung nyumber jadi kolam. Kena gawe adus. Al-mughtasal al-ma'ul ladzi yughtasalu bih, air yang mana orang mandi di dalamnya. Baqila al-mawdi'ul ladzi yaghtasilu fih, tempat yang mana orang mandi di dalamnya. Bisa juga yughtasalu bih, dibuat mandi, enggak harus nyemplung. Was-sahih al-awwal, makna yang benar yang pertama, air yang dipakai mandi, tidak harus nyemplung mandi di dalamnya. Ad-daghtu dirtan, ad-daghtu fi asli lughah maknanya asyai'ul mukhtalid, sesuatu yang campur-campur, sak gegem campur-campur, ono sukete, ono sodo, ono tusuk sate, macam-macam. Pokok sampai 100. Piek.
Wa minhu di antara contoh ad-dightu maknanya campur aduk, adghatu ahlam, ngipi yang isinya enggak karu-karuan. Lirru'ya al-mukhtalitah, istilah bagi mimpi yang bercampur-campur. Kadang lek pas awak gak enak, turu mimpi ini reno-reno diuber wong gendeng. Ya kan? Diuber-uber asu. Mari ngono arep ditangkap karo Pak Pur. Wah iki lek dadi asu lole. Bedot ya. Turu ngipine enggak karuan. Itu namanya dalam bahasa Arab adghatsu ahlam. Kacau di dalam mimpi. Pas awak sehat, nyekel duit, asmara maksimal, mari dhewe dia, turu ngipi enak. Ngipi pergi berdua neng Malang Selatan. Mari ngono mampir apa? Bebek Lamongan. Wah, enak-enak tok. Oh enak-enak mangan dikuka hamim no wesu. Nah, ini penak-penaknya dadak di buka. Qala fil lisan ad-dightu qabdatun min qudbanin mukhtalifah. Segenggam dari berbagai batang yang bermacam-macam. Ada rumput, ada lidi, macam-macam. Ya jama'uha aslun wahid, yang dikumpulkan oleh satu asal yang sama. Mithlul asal wal kurras, semisal rumput asal kami enggak tahu. Itu cabangnya banyak dari batang yang satu. Dari satu batang. Terus juga rumput kurras. Kurras itu semacam kocai. Jadi yang daunnya kayak bawang merah, itu kalau di Blitar itu biasanya untuk campuran bakso. Ada tanaman namanya kocai, hanya tumbuh daun aja. Nanti 2 minggu apa segini dipotong, dijual, tumbuh lagi. Kalau berambang kan ada mentolnya di bawah. Itu tumbuh toai, kurros, ya. Potong ditekem, diketan. Qala syair, ka'annahu idza tadalla dightu kurrat. Seakan-akan ketika dahan itu mentelung, apa mentelung? Gerembayong, apa? Pohon berbuah saking lebatnya, sampai ranting-rantingnya jadi rendah. Namanya mentelung. Apa bahasa Indonesianya? Lain, bukan doyong ya. Dightu kurrat, seakan segenggam sayur kurrat. Waqila hiya al-khuzmatu min al-hasis. Dightun itu seikat dari rerumputan alang-alang, satu ikat jumlahnya 100. Itu dightun. Mukhtalitur radbi bil yabis, bercampur-campur antara yang basah dengan yang kering. Wa qala Ibnu Abbas huwa usqalun nakhli. Dightun itu manggarnya kurma. Al-jami' bisa marihihi. Bukan manggar ya, mancung ya. Yang membungkus manggar sebelum mekar itu. Mancungnya kurma yang mengumpulkan manggarnya.
Ai unqudun nakhli, sak dompol, apa sak dompol itu? Sak dompol buah itu apa namanya? Seuntai. Seuntai kurma al-mutafarri'ul aghson, yang bercabang-cabang rantingnya. Wal makna ayat ini, amarahullah an ya'khudha khuzmatan minal aidan. Allah perintah Ayub agar mengambil seutas, seikat dari batang-batang. Idan jama' dari ud, sebatang kayu kecil-kecil, kayak siwak itu. Satu ud, satu siwak. Jamaknya idan. Ustadz kami ketika di Jakarta, Ustadz Aidan. Wong Jawa ngarani edan. Fiha mi'atu ud. Di dalamnya ada 100 batang. Wa yadribuha, hendaklah Ayub memukul istrinya biha dengan seutas yang isinya 100 batang itu. Sak bengkek isinya 100 batang, pukulkan sekali. Itu namanya sudah memukul 100 kali. Darbatan wahidah, dengan sekali pukul. Liyabirra fi yaminih, agar dia bisa memenuhi sumpahnya. Wala yahnata fiha, dan agar tidak melanggar sumpah. Wala tahnas, jangan kamu melanggar sumpah, hai Ayub. Al-khunsu, maknanya al-khulfu fil yamin, mengingkari sumpah. Yuqalu hanusa fi yaminih, atau hanatha fi yaminih, mudhari'nya yahnas. Maknanya idza lam yabirra, ketika orang tidak memenuhi biha sumpahnya. Qala fil lisan al-hunsu atau al-hanatu fil yamin, maknanya naqduha, merusak sumpah. Wan naqsu, dan melanggar fiha sumpah. Wa huwa minal hinsil azim. Lafaz al-hanat diambil dari isim al-hinsu, maknanya al-ismi, dosa. Wa fil hadis al-yamin hinsun au mandamatun. Sumpah itu berakibat dosa atau menyesal. Dilanggar dosa, dilakukan berat juga menyesal. Wa ma'nahu, maknanya imma an yandam ala ma halafa alaih, bisa jadi orang menyesal atas apa yang dia sumpahkan. Au yahnas, atau yang melanggar sumpah jadi dosa. Fatalzamuhu al-kafaratu, kemudian wajib baginya bayar kafarat. Wal hinsu, maknanya az-dzambul azim, dosa besar. Wa fit tanzilil aziz, tersebut di dalam Al-Quran yang mulia. Wa kanu yusirruna alal hinsil azim, adalah orang-orang kafir itu terus-menerus tambang dablek kepada dosa besar, enggak leren-leren. Awabun, masdar al-aubu, abayaubu, maknanya arrujuk, kembali. Al-awwab maknanya at-tawwab, orang yang banyak bertaubat. Ar-raja, yang sering kembali kepada Allah. Alladzi yarji'u ila taubati wa ta'ah,
orang yang sering kembali bertaubat dan taat kembali. Wa yarji'u ila Allah fi jami'i umurih, dan dia senantiasa kembali kepada Allah dalam semua urusannya. Wa hiya min siyaghil mubalaghah. Lafaz awwab tawwab itu termasuk sighat mubalaghah, wazan fa'al, alam, zallam, ya asal, bakul madu asal, bakul besi al-haddad, bakul atap as-saqaf. Mbahnya bakul atap dari saqaf, maknanya atap. Kalau tukang jual beli atap, saqaf. Anak cucunya diberi gelar asgaf, as-saqaf. Mbahnya tukang besi, hadid menjadi haddad. Anak cucunya menjadi bermarga al-haddad. Nah begitu. Ya, mbahnya bakul madu, asalun jadi asal, lalu bergelar al-asal. Anak cucunya jadi marga al-asal. Mbahnya pilek wahing terus. Ya, utos. Wahing terus-terusan atos. Anak cucunya bergelar marganya al-atos. Mocoratalaten al-atas. Ali al-atas. Badal al-atos. Orang yang baik-baik al-barru. Cucunya masuk marga al-bar. Nah. Tapi karena Arab ya keren. Asgaf, keren. Maknanya bakul penjual atap. Zalam, orang yang banyak berbuat dolim. Qattal, orang yang suka membunuh. Al-makna al-ijmali, uzkur ya Muhammad liqaumika. Hai Muhammad, sebutkan kepada kaummu, orang Quraisy, kisah abdina Ayyub, kisah tentang hamba kami, yakni Nabi Ayyub. Idh nada rabbahu mustaghitsan bih, ketika Ayyub menyeru kepada Tuhannya sambil memohon pertolongan dengan Allah, dorian merengek-rengek, DP-DP, ilahi kepada Allah, fima menyangkut musibah, ujian, nazala yang menimpa bi terhadap Ayyub, minal balak yakni cobaan, rojian seraya berharap, an yaksifa supaya menghilangkan Allahu Allah, anhu dari Ayyub, ad-durra mara bahaya itu. Haitsu qala, sekira Ayyub berucap, Rabbi inni usibtu bibala'in wasiddah. Wahai Tuhanku, aku tertimpa ujian, wasiddah, dan situasi beban yang sangat berat. Ya, berat sekali. Karena menyelesaikan skripsi berat, lalu ketika skripsi selesai, datang WA, putus mas sudah. Sampai di sini, sungguh ujian yang sangat berat. Ya. Usibtu bibala'in wasiddah. Sudah bareng derwedek. Wa ta'abin susah payah. Wa dana sama terengah-engah, gampang letih. Wa anta arhamur rahimin. Engkau ya Allah, Dat yang maha berbelas kasih. Wa rabbul mustad'afin. Engkau adalah Tuhan pelindung mereka-mereka yang mustad'afin. Mereka-mereka yang dianggap lemah. Kita ini mustad'afin. Orang pondokan itu bukan du'afa. Mereka sehat, mereka cerdas, mereka punya potensi, mereka pinter.
Tapi gara-gara korban aturan bahwa ijazah pondok nggak canggih, akhirnya orang-orang pondok itu nggak bisa masuk di dunia kerja. Mereka bukan orang lemah, mereka orang yang dianggap lemah, bukan du'afa, tapi mustad'afin. Untung wong pondokan sudah biasa mandiri. Turu dewe, umbah-umbah dewe, ngliwet dewe, adus dewe. Biasa. Engkau adalah Tuhan para mustad'afin. Anaknya pejabat, lulus bisa langsung masuk di dunia kerja lewat orang dalam. Kita orang luar ini, kalaupun keterima ya kebetulan. Orang yang lebih pintar enggak jamin masuk. Orang yang bodoh karena punya orang dalam, pakliknya macam-macam bisa masuk. Kita ini bukan du'afa, Mas. Kita ini mustad'afin, diperlakukan sebagai du'afa. Kalau begitu ya banyaklah berdoa. Baca hizib sing rutin. Fastajaballahul halimul karim. Lalu Allah mengijabah, merespon positif. Istijabah itu respon. Ya. Stimulus itu musir. Dari kata-kata athara yusiru. Sesuatu yang bisa memancing, membangkitkan, menimbulkan sesuatu, itu athara yusiru. Isim fa'ilnya musir. Nah, dalam bahasa pendidikan, musir itu stimulus. Lalu direspon apa? Istajaba yastajibu, istijabah. Itu respon. Ya. Berapa jumlah respondennya? Kam adat al-mustajibin. Berapa jumlah respondennya? Al-mustajibin. Istijabah masdar. Mustajib itu isim fa'il. Lah gitu. Bahasa penelitian ya. Majmu' sekma. Ya. Terus apa? Tafawud interval. Ngerti bilih, Iki masalah standar deviasi ngawur. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu Allah mengijabah doa Nabi Ayub. Al-Halim Allah yang maha lapang dada. Al-Karim Allah yang maha pemurah. Wa kasyafa Allah menghapus, menghilangkan anhu dari Ayub, siddatahu ujiannya yang sangat berat itu. Fa'adhaba Allah hilangkan anhu dari Ayub, al-alama berbagai penyakit, wal asqam penyakit. Sebetulnya kalau dalam bahasa Inggris ada istilah itu. Alam, zamannya alam itu il. Kalau marot atau sakom itu sik. Ya. Lapo enggak melebu. Sama nyebutnya il apa sik. Sik, sakit, kemeng, macam-macam. Kalau ada nyeri, cenut-cenut, mari kebeler, loro, cenut-cenut, itu baru il, alam. Repotnya dalam bahasa Indonesia, iki sakit, ini juga sakit. Itulah kelemahan bahasa Indonesia. Wa amarahu an yadriba birijlihil arda. Allah perintahkan Ayub supaya menghentakkan dengan kakinya ke tanah, dikejoh hatta tambu'a, agar menjadi nyumber. Apa nyumber itu? Lahu bagi Ayub keluar air. Ainu ma'in, sumber air. Yakunu bakal ada fiha di sumber air itulah syifa'uhu, obat kesembuhannya. Itu. Ya. Syifatnya ada di situ. Wa qulna lahu,
Dan kami katakan pada Ayub, hadza mughtasalun, ini bisa untuk mandi, baridun adem, wasarapun sekaligus bisa untuk minum. Taghtasilu minhu, Anda bisa mandi dari air itu, wa tasrab, dan Anda bisa minum. Jadi sembuh luar dalam, dipakai mandi, sakit kulitnya sembuh, dipakai minum barangkali ada bakteri atau apa-apa, virus, yang di dalam virusnya mati. Dengan begitu kesembuhan itu ya dari luar ya dari dalam. Ada obat oles, ada obat diminum atau suntik. Obat itu yang njaba jero, njaba tok ya. Fatusfa, maka Anda akan menjadi sembuh biiznillah, dengan izin Allah. Catatan terakhir, kata-kata sembuh itu kalau syafa yasfi, maknanya menyembuhkan. Sehingga kalau ente berdoa semoga Allah sembuhkan kamu, bahasa Arabnya syafakallah, semoga Allah sembuhkan kamu. Orang yang nggak ngerti bahasa Arab, dikira syafa itu sembuh, menyembuhkan wazan af'ala, asfa, lalu berdoa asfakallah. Salah. Asfakallah maknanya semoga Allah menghapus kesembuhanmu. Berarti loro. Kalau Anda ingin mendoakan semoga Allah menyembuhkan kamu, jangan asfakallah, tapi syafakallah. Lalu kalau syafa menyembuhkan, Anda menjadi sembuh, itu pakai bahasa Anda disembuhkan. Tusfa. Kalau huwa yusfa, makanya tak baca tusfa, bukan tasfi. Paham ya?